Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Binti? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini kenapa kok pengen ketemu Pak Subhan? Ada apa yang diceritakan? Apa yang akan dibicarakan? Ada masalah, Pak. Begitu masalah ya. Oke, silakan masuk ke ruang BK. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, jadi kalau ada boleh tahu, sebelum kita akan konseling, Binti sudah tahu azas bimbingan konseling atau konseling individu. Pertama adalah satu, harus bercerita secara terbuka. Maksudnya bercerita secara terbuka, jangan ada ditutup-tutupi, apalagi bercerita bohong ya. Yang kedua adalah azas yang kedua, bahwa cerita yang kamu ceritakan itu sifatnya rahasia. Jadi yang hanya tahu adalah kamu, saya, dan Allah ya. Jadi kalau ada pikiran di pikiranmu yang mengganjal kayak semacam nanti kalau Pak Subhan diceritakan ke orang lain, nggak akan saya ceritakan ya. Oke, hari ini boleh bercerita. Yang pertama, ada permasalahan apa? Kalau Tugas menumpuk, Pak. Oh, tugas menumpuk di sekolahan. Iya ya. Seperti apa maksudnya tugas menumpuk di sekolahan itu? Tugasnya itu banyak banget, Pak. Sampai saya itu bingung harus ngerjain yang mana dulu. Itu sudah berlangsung cuma hari-hari ini atau minggu-minggu ini, atau sudah berlangsung lama kegiatan tugas menumpuk itu? Akhir-akhir ini, Pak. Akhir-akhir ini. Terus apa yang menjadi keluhan kamu sehingga memilih permasalahan tugas menumpuk ini? Frustasi, Pak. Oh gitu. Jadi dengan banyaknya tugas di sekolah akhirnya membuat kamu frustasi ya. Frustasinya seperti apa kalau boleh tahu? Gimana tugasnya itu nggak selesai gitu, terus banyak banget. Nah, apakah di sekolah tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh guru mapelnya? Kurang paham, Pak. Oh, kurang paham. Ketika kamu kurang paham, apa yang kamu lakukan? Tetap mengerjakan. Terus? Meskipun terlihat jengkel karena kamu tidak memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Oh gitu, ya. Terus sehingga kejengkelanmu itu menyebabkan kamu malas belajar atau apa? Ya kayak capek aja gitu, Pak. Oh, capek. Dan capek itu lama-lama menyebabkan apa kalau menurut kamu? Frustasi. Apakah ada sampai menyebabkan ada gangguan psikomatik, yaitu gejala kayak gampang sakit, pusing kepala, badan adem panas, atau batuk-batuk dan lain sebagainya? Ada nggak? Nggak ada. Belum. Oh, berarti kalau belum sampai ke situ, itu masih kondisi relatif normal. Oke, nggak apa-apa. Terus menurut Pak Subhan, apa yang kamu lakukan, sudah kamu lakukan untuk mengatasi problem itu? Tetap sabar, Pak. Tetap sabar. Tapi di dalam pikiran kamu ada gak pikiran yang mengatakan bahwa ya saya pasrah, saya memang nggak bisa? Ada nggak pikiran seperti itu? Ada, Pak, tapi sedikit, Pak. Sedikit. Kalau dibuat skala 1 sangat sedikit, 10 sangat banyak, kira-kira kamu milih angka berapa? Sangat sedikit berarti 1 atau 2 ya, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Bapak adalah, apakah ada yang menyebabkan kamu merasa frustasi karena tugas banyak selain kejadian ini? Ada nggak? Belum ada. Jadi cuma karena tugas yang menumpuk saja? Iya. Oke. Selain itu mungkin ada tugas dari ibu bapak di rumah juga banyak, disuruh sana, suruh kemari, atau mungkin ada lagi kerjaan yang nggak beres, nggak selesai di rumah atau di sekolah yang lain, misalkan bermasalah dengan guru, dengan teman, dengan keluarga, gitu, ada nggak kira-kira? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi cuma itu aja ya yang menyebabkan. Nah, setelah kamu menemukan permasalahan ini, kamu tadi
mengatakan gimana tadi solusinya kalau boleh tahu? Tetap sabar. Tetap sabar saja. Sabar itu dalam arti seperti apa yang kamu lakukan? Ya kayak sabar aja gitu. Sabar aja gitu. Usaha lain selain sabar dalam bentuk aktivitas fisik misalkan apa yang kamu tidur. Jadi untuk menghilangkan rasa stres, capek, mungkin frustasi, itu selain sabar kamu mengalihkan perhatian kamu ke tidur gitu ya. Bagus sebenarnya. Namun kalau menurut Bapak, selain kamu tidur, kamu harusnya punya usaha atau cara lain, yaitu mencari referensi dari perpustakaan misalkan untuk membantu menjawab PR-PR dari sekolah yang menumpuk, tugas-tugas yang dari sekolah yang menumpuk, bener nggak? Terus yang kedua juga mungkin mencari informasi lewat internet, Mbah Google. Jadi supaya kamu tidak hanya melampiaskan istilahnya solusinya itu ke hal yang sifatnya psikis saja. Jadi psikis itu kayak tidur, relaksasi, kayak gitu ya. Mungkin yang kemarin Pak Subhan ajarkan di kelas yaitu menarik nafas, keluar nafas, kemudian narik nafas lagi sambil kamu membayangkan hal-hal yang menyenangkan gitu. Atau kamu bisa melakukan metode tanya atau metode name it, time it yang kemarin Pak Subhan ajarkan di kelas ya. Tapi sudah bagus, Bapak sangat menghargai usaha-usahamu. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah setelah kamu menerima metode Pak Subhan tadi, kira-kira bisa melaksanakan nggak? Kayak seperti mindfulness dengan tarik nafas, keluar nafas, kayak kemarin itu yang praktekan. Coba kita praktekkan bersama-sama. Tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat hidung juga. Tarik nafas, Allah, Allah, Allah. Lepaskan lewat hidung, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tarik nafas lagi, ya. Oke, gimana rasanya? Agak ada pengurangan? Iya, Pak. Ya, ada lega gitu ya. Bisa, tapi tetap semangat kan untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah? Iya, Pak. Jadi tidak harus kamu melarikan diri dari masalah, tapi hadapi masalah. Saya yakin kamu akan bisa mengatasi permasalahan yang menurut Pak Subhan kecil. Hanya mungkin karena kamu belum terbiasa saja. Oke. Itu aja ya yang bisa Pak Subhan tanyakan dari konseling individu ini. Mungkin ada yang tanyakan sebelum kita tutup kegiatan ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, terima kasih. Sebelumnya tolong nanti dipraktekkan apa yang disarankan atau dimotivasikan atau disolusikan dari kegiatan ini, dari pembicaraan kali ini. Oke, sanggup menjalankan? Sanggup, Oke, gitu Pak. aja. Terima kasih.